dipersembahkan oleh. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Agus Suparmanto. Pak Agus, tadi Bapak sampaikan bahwa beberapa komoditas menjadi andalan untuk ekspor kita di 6 bulan pertama ya. Nah, apakah komoditas-komoditas itu bisa ditingkatkan lagi nilainya? Ya, bisa. Jadi ada beberapa negara yang memang masih mempunyai peluang cukup menjanjikan, misalnya Swiss, yaitu tadi peningkatan naiknya 217%, ke Australia 14,9%, kemudian Tiongkok 12%, Pakistan 3,1%, dan Amerika Serikat naik 1,6%. Nah, memang hal-hal beberapa yang memang produk andalan yang untuk diekspor antara lain adalah besi baja, kemudian perhiasan. Perhiasan ini meningkat 36,3%. Kemudian tadi besi baja sekitar 35%. Alas kaki 13,5%, serta lemak dan minyak hewani nabati 10,3%. Nah, ini yang memang sangat potensial bagi kita. Apa ini kalau penjelasan Bapak tadi menggembirakan di 6 bulan pertama karena ada surplus di ekspor kita ya. Nah, dengan demikian apakah Bapak bisa menjamin bahwa target ekspor tahun ini yang sudah diturunkan jadi 135 miliar dolar itu bisa tercapai atau bahkan bisa lebih dari itu, Pak? Saya optimis, minimal 135 miliar US dollar tercapai. Dan kemungkinan besar, dan saya optimis juga akan lebih. Nah, andai kata ini beberapa hal memang saat ini sedang menegosiasikan juga yang melengkapi beberapa perjanjian perdagangan luar negeri. Ya, ada 12 perjanjian perdagangan yang sudah dalam proses negosiasi dengan beberapa negara, misalnya Turki, European Union, Tunisia, Pakistan, Bangladesh, juga Iran, Maroko, ya, dan yang lain. Nah, kemudian conclude negotiation adalah dengan Jepang, kemudian juga Pakistan, ya, Chili, Australia. Ya, Australia ini yang tadi kita sudah tanda tangan dan sudah dijalankan mulai 5 Juli lalu. Nah, ini salah satu contoh. Dengan ini kita akan menangkap bagaimana proses ekspornya ke Australia dan dimudahkan dan sebagainya. Nah, ini ada sekitar 21 perjanjian yang sudah conclude. Nah, ini akan ditambah nantinya yang mungkin tadi sekitar ada 17 yang sedang dinegosiasikan, terutama beberapa negara luar, misalnya di Afrika, ya, seperti Aljazair, kemudian Djibouti, Peru, dan Ekuador juga di Amerika Latin. Nah, ini yang memang akan meningkatkan ekspor kita, karena begini, akses pasar itu penting. Dan ini yang menambah untuk ekspor kita supaya para pelaku usaha kita juga memanfaatkan fasilitas ini. Itu konkretnya kemudahan apa yang akan diperoleh eksportir kita ketika perjanjian dagang ini telah diteken, Pak? Ya, jadi pertama mengenai tarif. Kita lebih, artinya kalau udah punya perjanjian, kita akan punya kekhususan dari negara lain. Nah, ini yang sangat penting bahwa hasil ini juga kita akan manfaatkan, artinya dimanfaatkan juga oleh para pelaku usaha. Nah, antara lain tadi, pertama tarif, kemudian kemudahan, yang dimana yang lain, negara lain yang mungkin belum ada perjanjian ini tidak bisa. Gitu. Pak Agus, ini beberapa kali Presiden sounding bahwa kita dibandingkan Vietnam itu masih sedikit perjanjian dagangnya. Nah, apakah Bapak punya target dalam 5 tahun jadi menteri itu ada berapa banyak perjanjian dagang yang dibikin sehingga bisa memudahkan eksportir kita, Pak? Ya, tadi yang beberapa sedang 17 dari proses negosiasi, ya, dan ini tambah 12, ya, sekitar 29, dan yang sudah selesai itu 21. Nah, dua perjanjian-perjanjian ini yang akan kita targetkan. Jadi kita memang saat ini tidak sama seperti sebelumnya, memang banyak sedikit hambatan, tapi saya lakukan juga dengan telekonferensi atau video conference dengan beberapa negara yang memang sedang ini jalan. Hanya yang tadinya bisa ketemu langsung, sekarang tidak bisa, tapi tetap saja video conference ini kita jalankan, dan ini akan mempercepat juga daripada tidak ada kunjungan. Gitu. Nah, salah satu perjanjian dagang yang penting kan dengan Uni Eropa, ya. Iya. Nah, sementara kalau kita lihat kan kita masih dispute dengan Uni Eropa soal diskriminasi sawit, ya. Nah, bagaimana ini bisa dijaga sehingga sengketa kita di WTO dengan mereka tidak mengganggu kerjasama dagang kita? Ya,
Ini tidak hubungannya memang baik saat ini dengan EU Eropa sedang dalam proses. Saya juga bicara dengan Menteri EU khusus ini yaitu Paul Hogan dan bicara bahwa kita akan mereka juga minta beberapa pelaksanaan import izinnya diperbolehkan, kita juga dengan sawit minta jangan didiskriminatif. Ini dalam proses. Nah, saya lihat dengan adanya pembicaraan, saya juga beberapa waktu sudah bicara, yang lalu 2 bulan lalu sudah bicara dan ini sedang proses, artinya apa? Peluangnya sangat baik. Kalau sudah mulai bicara perundingan ini berarti ada peluang. Nah ini kita akan yakinkan memang dengan kondisi sekali lagi dengan kondisi sekarang, tapi ini bukan menjadi hambatan bahwa kita stop. Nah tapi kedepannya ini sangat baik karena apa? Sawit ini pun juga potensi dan bahkan pelaku-pelaku usaha yang mengimportir CPO ini juga mengeluhkan dan dia sudah, saya berbicara beberapa pelaku usaha waktu lalu dan dia ingin dibukanya dengan CPO ini. Apakah ini berarti kalau kerjasama dagang kita bisa rundingkan, kita bisa menarik lagi gugatan kita di WTO? Oh ya bisa. Semua juga kalau sesuatu settlement agreement sudah ada semuanya dengan ini terbuka semuanya bisa. Jadi artinya apa? Dengan kita menjaga hubungan komunikasi saja sudah baik dan ini saya yakin dengan beberapa waktu ke depan ini akan berhasil dengan perundingan-perundingan ini. Pak Agus punya mapping baru, kira-kira kawasan mana lagi yang akan menjadi target potensi ekspor kita di luar kawasan yang konvensional ya? Ya. Jadi tadi dengan Afrika, ya ini potensi. Jadi kita sudah membuat kerjasama proses untuk menjalin suatu kerjasama sehingga tambahan akses pasar. Dan targetnya yang tahun depan ini juga ada akan peningkatan ya. Kemudian 2 tahun ke depan ini sudah sebanyak yang selesai. Nah, karena dengan adanya mundur jadwal ini mungkin akhir tahun depan itu sudah beberapa perjanjian kalau sudah terbukanya akses ya artinya akses transportasi dan selesai dengan COVID ini kita akan beberapa perjanjian ini akan kita selesaikan dengan segera karena mereka juga secara komunikasi sudah memberikan lampu hijau gitu. Bagus, ini kan tahun ini hanya 135 miliar dolar ya, ini menurun sekali ya. Nah, bisa dimaklumi karena kondisi COVID-nya. Katakanlah awal tahun depan sudah ada vaksin nih, ekonomi normal kembali. Target Bapak naik ke berapa nih? Ya, target saya untuk sudah dibukanya ini akan 180 miliar US dollar. Jadi tahun depan itu bisa target 180 miliar US dollar. Artinya apa? Ini banyak sekali karena kita negara besar, potensinya besar dan ini kita juga selain itu selain hanya akses pasar, otomatis produk-produk kita juga ditingkatkan kualitasnya. Kemudian juga kita memberikan pembinaan bagaimana produk kita bisa diekspor karena tidak hanya sebatas non migas ini minyak migas saja, tapi non migas saja juga termasuk hortikultura juga. Banyak permintaan dan ini juga baik bagi kita semua. Bahkan jangan lupa Pak, produk UMKM Pak, harus juga bisa diekspor tuh. Oh iya, justru tadi saya bilang, kita ini melakukan pembinaan terhadap produk-produk misalnya hortikultura ini. Kemudian UMKM juga kita bina di sini untuk memberikan bagaimana produk-produk ini bisa di-rebrand dan bisa diekspor. Karena begini, sekarang ini kan ada program KUR 6% dan ini memberikan mereka untuk kemudahan. Dan juga Kementerian Perdagangan juga mempunyai sistem bersih gudang dan ini sedang kita tingkatkan untuk membantu para petani, kelompok tani untuk mendapat pembiayaan yang cukup murah dan mudah. Karena di sini sekarang banyak para kelompok tani maupun petani-petani yang hasilnya, produknya, ini ada kesulitan untuk pembiayaan berikutnya. Nah inilah salah satu sarana sehingga kita bisa meningkatkan kualitas terutama mereka dan juga ada program-program lain yang membina UKM ini untuk dapat bermitra dengan yang menengah sehingga mereka juga lebih kuat dan bisa punya akses karena kita juga banyak kita punya atasnya perdagangan, punya ITPC. Nah ini saya maksimalkan mereka untuk bisa beraktif ya untuk mendata juga UMKM yang bisa memasarkan produk mereka melalui atase dan ITPC kita terdapat di 31 negara. Nah ini sangat potensial dan ini salah satu strategi saya untuk meningkatkan ekspor
dan membantu para UMKM sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi lain juga kita bisa meningkatkan ekspor kita. Kita lanjut di segmen berikut Pak ya. Pemirsa tetaplah di Special Interview.